Departemen Pendidikan Amerika Serikat dihapus oleh Donald Trump atau dibubarkan oleh Donald Trump. Belum lama ini atau seminggu yang lalu, Donald Trump menandatangani perintah eksekutif untuk menghapus Departemen Pendidikan yang ada di Amerika Serikat. Dan selain ini kita akan membaca artikel yang dari Tempo.co dengan judul artikelnya Donald Trump bubarkan Departemen Pendidikan AS. Presiden AS Donald Trump resmi membubarkan Departemen Pendidikan karena dinilai pemborosan. Presiden Donald Trump telah menepati janjinya janji kampanyenya untuk mulai menutup Departemen Pendidikan AS. Jadi dia sudah mulai menepati janji-janjinya selama 3 bulan terakhir ini. Keputusannya itu kemungkinan akan menghadapi tantangan pengadilan dan hambatan konstitusional. Banyak banyak politik-politik di sana yang tidak menyetujui akan langkah ini. Saya akan menandatangani perintah eksekutif untuk mulai menghapus Departemen Pendidikan Federal untuk selamanya, kata Trump dalam sambutannya sebelum upacara penandatanganan. Kedengarannya aneh bukan? Departemen Pendidikan kami akan menghapusnya dan semua orang tahu itu benar dan Partai Demokrat tahu itu benar. Namun Partai Demokrat dan pendukung pendidikan mengecam tindakan Donald Trump. Kebijakan ini dinilai telah melampaui batas dan akan merugikan siswa di seluruh dunia. Jadi seluruh negeri. Jadi kongres yang ada di Partai Demokrat khawatir akan hal ini. Mereka berpikir dengan menutup Departemen Pendidikan akan menjadi pengaruh besar atau pengaruh negatif kepada siswa-siswa dan mahasiswa yang di Amerika. Upaya membubarkan Departemen Pendidikan AS adalah salah satu langkah paling merusak dan menghancurkan yang pernah dilakukan Donald Trump. Ini akan menyakiti anak-anak, tulis pemimpin minoritas Senat Chuck Schumer di media sosialnya beberapa menit setelah upacara tersebut yang diikuti dari Al Jazeera. Trump memerintahkan Menteri Pendidikan AS Linda McMahon sekutu lamanya untuk mengambil semua langkah yang diperlukan guna memfasilitasi penutupan departemen. Penutupan Departemen Pendidikan ini harus disetujui oleh Kongres. Jadi setelah penandatanganan ini, Donald Trump harus menunggu persetujuan dari Kongres mengambil suara apakah ini perintah eksekutif ini harus dilakukan apa tidak. Jadi kalau perintah eksekutif ini banyak suaranya di Kongres, perintah ini akan dilakukan. Kalau tidak, ya perintah ini tidak dilakukan. Departemen Pendidikan AS didirikan pada tahun 1979 di bawah perintah Presiden Jimmy Carter sebagai bagian dari upaya untuk mengkonsolidasi berbagai inisiatif pendidikan dalam pemerintahan federal. Dengan demikian, departemen ini menciptakan posisi baru di tingkat kabinet, sesuatu yang menurut Partai Republik saat itu akan merampas kekuasaan dari negara bagian dan dewan sekolah lokal. Menurut dari Partai Republik pada saat didirikan departemen ini, negara-negara bagian, setiap negara-negara bagian ataupun dewan sekolah lokal akan berpengaruh yang menurut Partai Republik pada saat itu. Namun departemen tersebut memiliki mandat yang terbatas. Departemen Pendidikan tidak menetapkan kurikulum atau program sekolah, tetapi lebih berfokus pada pengumpulan data tentang pendidikan, penyebaran penelitian, penyaluran bantuan federal, dan penegakan langkah-langkah anti diskriminasi. Jadi Departemen Pendidikan waktu itu dari dulu waktu itu sampai sekarang sebelum ditutup, Departemen Pendidikan tidak berfokus pada kurikulum atau program sekolah, namun tentang data tentang pendidikan, penyebaran penelitian, penyaluran bantuan keuangan federal, dan penegakan langkah anti diskriminasi. Dalam hal ini anti diskriminasi terhadap mungkin ras yang lain atau orang-orang dari ras-ras lain untuk siswa-siswa yang di sana. Dunia pendidikan di negara ini tidak berjalan baik dan sudah lama sekali, kata Trump dalam upacara hari Kamis. AS memang tertinggal dari negara lain dalam skor tes standar global, namun AS tidak menempati peringkat terakhir seperti yang kadang ditegaskan Trump. Program penilaian pelajar internasional atau PISA ini organisasi yang mengukur kemampuan setiap siswa dan mahasiswa yang ada di setiap negara, dan mereka melakukan tes mengukur negara-negara mana saja yang memiliki siswa-siswa yang paling pandai dari setiap negara di dunia.
Metrik internasional untuk standar pendidikan menemukan bahwa siswa Amerika mendapat peringkat rata-rata dan dalam skor ujian mereka di atas negara-negara seperti Meksiko dan Brasil. Pastinya negara-negara pasti Amerika dengan ekonomi negara maju pastinya lebih besar dari Meksiko dan Brasil. Namun skor siswa AS di bawah negara-negara Singapura, Jepang dan Kanada. Jadi kepintaran dari siswa-siswa di Singapura, Jepang dan Kanada lebih pintar daripada kemampuan siswa yang di Amerika Serikat. Nilai ujian matematika menurun dari tahun 2018 hingga 2022. Sebabnya menurut PISA disebabkan oleh pandemi COVID-19, namun prestasi dalam membaca dan sains tetap stabil. Sementara itu Trump beralasan penutupan departemen ini untuk mengurangi pemborosan dan penipuan di pemerintahan federal, termasuk melalui PHK yang meluas. Ia menjelaskan dari podium pada hari Kamis bahwa ia telah memberikan tawaran kepada karyawan Departemen Pendidikan. Kami telah memangkas jumlah birokrat hingga setengahnya. 50% telah menerima tawaran, kata Trump disambut tepuk tangan. Jadi siap-siap 50% pegawai negeri yang bekerja di Departemen Pendidikan di PHK. Trump sebelumnya berjanji akan mengusir semua birokrat di era Biden dan mengangkat Yoelalis sebagai gantinya. Namun para kritikus mengatakan bahwa ia telah menargetkan anggota layanan sipil non-partisan dengan mem-PHK mereka. Yang kita akan menonton video yang diposting oleh MAGA Voice di akun Twitternya atau X dengan postingan, "Aku meneteskan air mata, bukan hanya Trump yang menandatangani perintah eksekutif anak-anak, di sekitarnya juga menandatangani perintah eksekutif mereka sendiri, begitu bersejarah. Bubarkan dan Departemen Pendidikan, kemenangan besar bagi anak-anak." Nah, ini videonya. Let's use that same pen. Teman-teman bisa lihat Donald Trump mengundang anak-anak untuk Okay. teman-teman bisa lihat videonya. Donald Trump mengundang anak-anak ini untuk menandatangani perintah eksekutif, seakan mereka juga menandatangani perintah eksekutif yang menurut Donald Trump perintah eksekutif ini untuk masa depan anak-anak atau siswa-siswa yang di Amerika Serikat. Dan Let's use that same. teman-teman bisa lihat ini grafik tren di Amerika Serikat, dalam hal ini sekolah-sekolah dasar dari tahun 1970 sampai tahun 2010. Teman-teman bisa lihat garis grafik yang warna warna biru ini total anggaran dari tahun 1970 sampai 2010 meningkat, dan total juga pegawainya atau karyawan di Departemen Pendidikan meningkat. Namun kemampuan untuk siswa-siswa, garis-garis yang ini di bawah ini warna merah, tidak bisa saya garis yang di bawah ini, di garis yang warna merah ini dan hijau. Ini merah ini kemampuan membaca anak mahasiswa di sana, ini warna hijau, garis warna hijau ini kemampuan matematika yang di siswa-siswa di Amerika, dan ini kemampuan dalam hal sains atau ilmu pengetahuan yang skor ilmu pengetahuan siswa-siswa yang di Amerika. Jadi kemampuan membaca dan matematika yang di Amerika Serikat siswa-siswanya hanya sama saja, tidak ada yang peningkatan, hanya sedikit kemampuan pengetahuannya yang meningkat sedikit, tapi anggaran dan kepegawaian atau total karyawan di Amerika Serikat meningkat. Kemampuan mahasiswanya atau siswa-siswanya yang di sana hanya seperti itu saja, tidak ada peningkatan yang signifikan dari tahun 1970 sampai tahun 2010. Ini grafik dan dibuat oleh Andrew J. Coulson dari Mei 2013. Pastinya sampai sekarang ini chart ini ada perubahan. Nah, ini PISA score atau PISA score ranking negara-negara apa saja yang memiliki siswa-siswa yang paling pandai di seluruh dunia. Teman-teman bisa lihat dari nomor 1 Singapura, Makau, Taiwan, Jepang,
Korea Selatan, Hong Kong, Estonia, Kanada, Irlandia, Switzerland, Australia, New Zealand, Finland, Inggris, United Kingdom ini, Polandia, Republik Ceko, Denmark, dan Amerika Serikat nomor 18. Amerika Serikat merupakan salah satu pengeluaran setiap siswa dan mahasiswa yang paling tinggi di dunia, bukan salah satu paling tinggi, namun kemampuan atau kualitas setiap siswa dan mahasiswa yang di sana itu masih tidak menjadi salah satu paling tinggi di dunia. Namun di urutan 18 hanya masuk 20 besar, tidak masuk 10 besar, tidak masuk 5 besar, apalagi masuk 3 besar. Amerika tidak masuk dengan kemampuan siswanya setiap negara di ranking siswanya tiap negara tidak masuk 10 besar. Dan ini kita akan melihat total anggaran dari Amerika Serikat per siswanya di tahun 2020. Ini tabelnya pengeluaran tahunan per siswa di institusi pendidikan di negara-negara OECD untuk pendidikan dasar, menengah, dan tinggi pada tahun 2020 berdasarkan negara. Teman-teman bisa lihat dari overall Amerika Serikat termasuk di 4 besar dalam hal pengeluaran setiap siswa dan mahasiswa di Amerika Serikat tiap tahunnya. Teman-teman bisa lihat untuk anak SD-nya ini primary education untuk anak SD, secondary education untuk SMP SMA, dan tertiary education ini untuk mahasiswa. Jadi Amerika 4 besar dalam hal pengeluaran setiap siswa dan mahasiswanya, tapi skor dari kepintaran di siswa dan mahasiswa di setiap negara Amerika urutan 18. Tidak sesuai dengan investasi untuk siswa-siswa dan mahasiswa mereka dalam hal pengeluaran setiap mahasiswa dan mahasiswa tiap tahun merupakan salah satu paling tinggi di dunia, tapi kemampuannya tidak tertinggi di dunia, atau mungkin salah satu tidak tertinggi di dunia. Ini satu tabel juga pengeluaran untuk pendidikan tinggi per mahasiswa di negara-negara OECD di seluruh dunia pada tahun 2001. Kalau untuk mahasiswa, Amerika itu tahun 2001 nomor 2 pengeluaran setiap mahasiswa per tahun, paling banyak nomor 2. Ini yang pastinya karena hal-hal seperti ini, pengeluaran seperti ini, dan juga kemampuan siswa dan mahasiswa yang di Amerika menjadi salah satu paling baik, tapi tidak paling terbaik. Jadi cuma hanya masuk 20 besar, tapi pengeluaran untuk siswa dan mahasiswanya paling tinggi, salah satu paling tinggi di dunia. Karena itu Donald Trump menghapus dan menutup Departemen Pendidikan di Amerika Serikat karena hal seperti ini. Dia merasa ini Departemen Pendidikan ini poros dalam hal melakukan kegiatan-kegiatan di Amerika yang tidak memanfaatkan atau tidak meningkatkan kemampuan siswa-siswa dan mahasiswa yang di Amerika Serikat. Sampai situ video ini, kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya.